Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Eka Hidayat. Saya dari kelas A1 PGSD dengan NIM 210602559. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari statistik dan statistika. Statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan sebagainya. Adapun definisi lainnya, statistik merupakan sebuah kumpulan data berbentuk angka atau bukan angka yang memiliki kaitan dengan masalah tertentu. Dan statistika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, mengelola, dan mengolah data-data yang ada. Menurut KBBI, statistika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari, menganalisis, serta menemukan keterangan yang berarti dari data. Data yang dikumpulkan dan dianalisis ini adalah berupa angka-angka. Lalu selanjutnya ada perbedaan data dan datum. Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Kumpulan dari beberapa datum disebut dengan data. Dengan demikian, data adalah bentuk jamak dari datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Adapun pengumpulan data. Pengumpulan data diantaranya ada mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata dari banyaknya data. Cara mencari mean yaitu menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata atau mean bisa dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Contoh soal. Nilai matematika 12 siswa kelas 4 SD yaitu 444, 55, 66, 7, 7, 7, 8, dan 9. Tentukan rata-ratanya. Kita hanya perlu menjumlahkan semua data, lalu dibagi dengan banyaknya data. Dan dari soal tersebut hasilnya ialah 6. Jadi nilai rata-rata matematika adalah 6. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data dari yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya. Cara mencari median. Untuk mencari nilai tengah atau median, cara yang paling mudah pertama-tama adalah mengurutkan nilai dari yang terkecil ke terbesar. Setelah data mengurut, carilah nilai tengah dari data tersebut. Contoh soal data tunggal. Median dari data tunggal 665443767 adalah pertama-tama kita urutkan dahulu data di atas menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Maka median dari data tersebut adalah 6. Contoh soal data kelompok. Jika mediannya ada dua data, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, berapa median pada data di atas? Jadi nilai tengahnya ada dua angka, yaitu angka 6 dan 6. Mencari mediannya dengan cara 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi median pada data di atas adalah 6. Modus adalah data yang sering muncul atau jumlah yang paling banyak dari suatu data. Cara mencari modus ialah carilah jumlah angka yang paling banyak pada suatu data. Contoh soal. Selama satu semester, Sinta memperoleh nilai sejarah sebagai berikut. Nilainya 788, 16, 58, 3817, 66981. Angka yang paling banyak muncul adalah 8. Jadi modus dari data tersebut adalah 8. Setelah kita mempelajari tentang data, kita beralih ke penyajian data. Penyajian data terdiri dari diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Data dalam tabel dapat berupa tabel numerik atau angka dan tabel tally atau turus. Langkah-langkah. Kelompokkan data secara berurutan mulai dari yang data terkecil hingga data terbesar.
Masukkan data tersebut berurutan ke dalam tabel. Tuliskan N judul dalam tabel di bagian atas tabel dengan menggunakan huruf kapital. Contoh soal. Diperoleh data tinggi badan siswa kelas 4 SD ialah 125 sebanyak 3 orang, 130 sebanyak 4 orang, 135 sebanyak 2 orang, 140 sebanyak 6 orang, dan 145 sebanyak 5 orang. Diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Menyajikan data dalam bentuk piktogram merupakan cara yang paling sederhana. Contoh soal. Berikut ini data nilai ulangan matematika dari 32 siswa. Nilai 5 sebanyak 4 orang, nilai 6 sebanyak 2 orang, nilai 7 sebanyak 14 orang, nilai 8 sebanyak 8 orang, nilai 9 sebanyak 4 orang. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram gambar yang mewakili skala 1 gambar mewakili 2 orang. Sebelahnya itu adalah gambar diagramnya. Pembahasan. Skala yang diminta satu gambar mewakili 2 orang sehingga kalian hanya perlu membagikan banyaknya orang dibagi 2. Diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram yang menggunakan batang-batang persegi atau balok untuk menampilkan suatu data. Langkah-langkah. Membuat 2 sumbu horizontal dan vertikal. Sumbu horizontal memperlihatkan kategori, sedangkan sumbu vertikal menyatakan nilai dari masing-masing kategori. Kemudian perhatikan tabel yang memperlihatkan data terkecil dan terbesar dari data yang disajikan. Gambar setiap data pada sumbu yang telah disediakan satu persatu secara berurutan. Contoh soal. Dari soal di atas, kalian hanya perlu mengurutkan data yang terkecil hingga terbesar. Setelah kalian menemukannya, kalian gambar diagram sesuai dengan jumlah data. Diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang digunakan terutama untuk mewakili data yang diambil secara berskala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu. Langkah-langkah. Atur poros secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak. Tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu vertikal dan informasi pada label pada kedua sumbu. Buat poin yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Contoh soal. Untuk mengerjakan soal di atas tidak jauh beda dengan diagram batang, hanya saja hasil akhirnya yang berbeda. Menarik garis hanya perlu menarik garis secara berurut dari titik-titik yang telah disesuaikan. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambar proporsi numerik. Dalam sebuah diagram lingkaran, panjang busur setiap irisan. Langkah-langkah. Hitung nilai total data dengan cara menjumlahkan semua nilai data. Hitung sumbu yang masing-masing sektor lingkaran dengan rumus sudut sektor. Nilai dibagi nilai total dikali 360 derajat. Buat lingkaran lalu bagi menjadi beberapa sektor dengan besar masing-masing sudut sektor yang mewakili masing-masing nilai data. Contoh soal. Sebuah kelas memiliki total siswa sebanyak 42 siswa yang dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Jika banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekskul yang dibentuk dalam diagram lingkaran seperti di samping, berapakah jumlah siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali? Jawabannya diketahui total siswa 42 siswa, ekskul basket 10 siswa, ekskul bola 5 siswa, ekskul silat 10 siswa. Ditanyakannya siswa yang tidak mengikuti ekskul. Penyelesaiannya, jumlah data yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurang total data yang diketahui. Siswa yang tidak mengikuti ekskul sama dengan total siswa dikurang ekskul basket ditambah ekskul bola ditambah ekskul silat. Sama dengan 40 siswa dikurang 10 siswa ditambah 5 siswa ditambah 10 siswa sama dengan 42 siswa dikurang 25 siswa sama dengan 17 siswa. Jadi siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali adalah 17 siswa.
Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.